Fatihah, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa lisar ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب مولانا بالمدارس المساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد القنشوري ولأصوله ولفروعه ولمحبيه. الفاتح. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدين ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Mari kita bersama-sama baca salatul muhafaid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahbatal watani wa nahbatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haromayan telah membuka acara ini dengan pembacaan Fatihah dan Sholatun Hidayat. Kami himbau kepada rekan-rekan untuk menonaktifkan mic atau memute mic agar acara kita lebih khidmat. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada pimpinan pusat Asosiasi Dosen Nahdlatul Wathon, Bapak Dr. Haji Lalu Muhyi Abidin MA. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Lalu Sumardi MPD untuk membuka acara ini. Kaitannya juga dengan hari jadi Nahdlatul Wathon yang ke-69. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Lalu Sumardi MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya sehingga bisa bertemu di kegiatan ilmiah workshop pelatihan BKD online pada hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat kepada beliau yang esensinya sesungguhnya sholawat itu akan kembali kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin sampaikan salam dari Ketua Asosiasi Dosen Nahdlatul Wathon, Bapak Dr. Tuan Guru Muhyi Abidin MA, yang sesungguhnya pada hari ini beliaulah yang akan membuka kegiatan kita, tetapi karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, beliau pada hari ini ada di Jakarta kegiatannya, sehingga beliau mewakilkan kepada saya sebagai Sekretaris Jenderal ADNW. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik sehingga bisa terlaksana.
Sampai saat ini memang peserta masih tidak begitu banyak yang hadir. Sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh panitia tadi sekaligus MC, ada sekitar 67 peserta yang sudah mendaftarkan diri dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia atas kerja keras yang dilakukan. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Muhid MPD yang menyiapkan waktu untuk berbagi ilmu pengetahuan berkaitan dengan bagaimana pengisian BKD melalui aplikasi Sister. Sebagai akademisi, Bapak Ibu, kita hampir tidak bisa mengelak dengan tuntutan yang dari waktu ke waktu selalu meningkat, ya, dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, menginput beban kerja dosen. Awalnya kita lakukan secara manual, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi elektronik, ya, penginputan secara elektronik. Nah, seringkali kita tidak siap untuk menghadapi itu, untuk melakukan itu, ya, karena memang itu adalah hal yang baru. Hampir di semua universitas, ya, penginputan beban kerja dosen untuk rekognisi, ya, pembayaran akredit pembayaran untuk pembayaran payment, ya, dosen gitu. Tunjangan dosen, ya, saya lupa ini. Tunjangan dosen itu dilakukan melalui secara online, ya, melalui BKD Sister. Bahkan kalau kami di UNRAM tidak ada lagi yang sifatnya manual, ya. Baik dia untuk remunerasi maupun untuk tunjangan dosen itu, ya, harus diinput melalui sistem yang sudah tersedia. Bahkan antara antara BKD dosen dengan BKD remote itu, ya, walaupun permintaannya sama, tapi itu diinput melalui sistem yang berbeda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, seringkali kita karena sesuatu yang baru memang menimbulkan shock, biasanya, ya, culture shock pada kita, maka ini penting untuk kita persiapkan, ya, tentu bagi Bapak Ibu akademisi yang masih belum memiliki pengalaman, ya, sebelumnya tidak ada pelatihan yang seperti ini, sehingga ini menjadi penting, Bapak Ibu, ya. Dengan demikian nanti kita menjadi lebih mudah, mulai dari persiapannya apa saja yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumen apa saja, walaupun relatif sama, ya, ketika kita mempersiapkan dengan yang manual, gitu, ya. Kemudian bagaimana kita harus mengoperasikan sistem yang sudah disiapkan, ya, termasuk bagaimana membukanya, bagaimana menginputnya, begitu, ya, bagaimana mengupload dokumen-dokumen yang ada, termasuk memilih asesor yang harus menilai beban yang kita sudah input, Bapak Ibu, ya. Teman-teman UNW misalnya menggunakan asesor yang dari FKIP UNRAM atau mungkin dari fakultas MIPA yang murni, karena bisa jadi di UNW itu belum ada asesornya, ya. Begitu juga nanti di universitas-universitas yang lain, Bumi Gora misalnya, atau mungkin dari IAIH, atau mungkin dari SETIT, Palapa, dan lain sebagainya. Nah, melalui workshop ini, kami berharap kita semua akademisi ini, dosen-dosen ini, bisa memenuhi beban kerja dosen yang menjadi tagihan dari kementerian. Nah, dengan demikian, apa yang menjadi kewajiban kita bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga
hak-hak ya kita dapatkan juga dengan optimal. Saya sering sampaikan kepada teman-teman sejawat kami bahwa apa yang menjadi hak kita itu kita harus prioritaskan melalui pemenuhan kewajiban. Ya, kita tidak akan mendapatkan hak kita dengan wajar, dengan maksimal, gitu ya. Remun misalnya, apabila kita tidak memenuhi tagihan jumlah poin yang diminta. Kalau di Remon itu, yang kami isi di BKD Remon melalui BKD itu, ada 3.200 poin yang harus dipenuhi dalam satu semester. Dengan persentase di 3 bidang. Ya. Ada bidang pembelajaran, bidang penelitian, 4 bidang ya, pengabdian, dan yang keempat itu lain-lainnya. Ya. Untuk BKD sertifikasi itu relatif lebih sederhana, hanya membutuhkan maksimal 16 poin ya, 16 poin itu. Jadi lebih mudah, 16 SKS itu lebih mudah. Jadi walaupun demikian Bapak Ibu, kita harus berupaya apa yang menjadi kewajiban kita itu bisa kita laksanakan lebih baik. Bisa jadi secara faktual kita sudah dapat mengumpulkan jumlah kredit poin yang disyaratkan, tapi dikarenakan kita tidak begitu melek dengan sistem elektronik yang ada, yang baru ini, kita terlewatkan. Ini saya berikan contoh seperti saya ketika baru pulang S3 itu berhadapan dengan sistem ini. Ya, saya masukkan berbagai jurnal itu untuk klaim poin yang 3.200 itu. Untuk kumb-nya itu saya sudah punya banyak waktu itu. Ada jurnal internasional sekitar 6 ya, yang terindeks Scopus Q2, Q3 begitu. Saya sudah masukkan di sistem ya, di sistem itu. Tetapi karena saya tidak punya pengetahuan yang cukup dan belum tidak bertanya juga kepada teman-teman, saya tidak mengklaim apa yang seharusnya saya lakukan. Saya sudah input, saya sudah isi datanya, tapi ada menu klaim yang saya tidak klik. Yang terjadi apa? Setelah batas akhir itu, baru saya, ini kok tidak dinilai. Ya, kok jumlah kum saya segini, mana dia kum penelitian? Baru saya komplain ya ke Wadek 2, kenapa ini bisa terjadi? Coba cek katanya, buka. Nah, apakah Bapak sudah lakukan ini? Ternyata Bapak Ibu, saya tidak mengklaim bagian klaim, tidak mengklik bagian klaim itu, sehingga tidak bisa dinilai oleh asesor. Nah, seharusnya ya Remon maksimalnya itu kalau lektor di situ ada 5 juta hanya menjadi 3 juta. Nah, itu kerugian-kerugian yang bisa ditimbul ketika kita belum memahami dengan baik aplikasi yang kita gunakan. Alhamdulillah hari ini ADNW bekerja sama dengan masyarakat linguistik Indonesia Bumi Gora mengadakan workshop pelatihan BKD. Tujuannya Bapak Ibu tidak lain untuk meningkatkan pemahaman kita bagi yang sudah ada pemahaman awalnya, atau untuk membangun pemahaman kepada kita bagi yang belum, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita bisa kita tunaikan dengan baik dan hak kita bisa kita terima secara wajar maksimal. Mudah-mudahan kegiatan saya berharap begitu ya, kami berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang baik bagi kita semua untuk menjalankan tugas atau kewajiban kita dalam rangka mendapatkan hak kita semua Bapak Ibu. Saya kira itu saja yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara, terima kasih kepada panitia, dan terima kasih pula kepada semua peserta yang menyempatkan diri hadir pada kegiatan ini. Mohon kita mengikuti kegiatan ini dengan seksama sampai akhir kegiatan ini berakhir.
Terakhir, saya akan buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Lalu Sumardi yang telah membuka acara workshop pelatihan beban kinerja dosen secara online pada aplikasi Sister. Kami ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan yang baru bergabung dari berbagai kampus di Nusa Tenggara Barat. Ada juga dari lembaga lain ya, dari MTS Muallimin NW Anjani sudah bergabung menonton secara langsung acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan rekan-rekan dosen yang lain juga ya dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur, Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Pancor juga ada yang bergabung. Dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram juga ada yang bergabung, dan rekan-rekan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dari Undikma, dari Uneram, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi tentang bagaimana strategi dan teknik pengisian beban kinerja dosen, terutama bagi dosen pemula ya, baik dosen yang ber-INEDN atau yang belum ber-INEDN, terutama juga khusus bagi dosen yang sudah tersertifikasi. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Abdul Muhid. Beliau adalah asesor BKD di wilayah LL Dikti wilayah 8 pada bidang ilmu sosial dan humaniora ya. Bapak Dr. Abdul Muhid menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Mataram, S2 di Universitas Mataram, dan menyelesaikan S3 di Universitas Hasanuddin Makassar, program studi ilmu linguistik. Kita akan mengikuti acara ini selama kurang lebih 40 menit ke depan ya, dan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait materi. Untuk itu saya persilahkan langsung kepada rekan Dr. Abdul Muhid untuk menyampaikan materi tentang BKD atau beban kinerja dosen pada aplikasi Sister. Silakan kepada Bapak Dr. Abdul Muhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada pihak panitia yang sudah mengundang atau mengajak kita untuk bersama-sama melakukan diskusi sebenarnya di sini. Jadi tidak satu arah. Sehingga nanti saya pribadi berharap kita saling memberikan masukan ya. Jadi dalam diskusi ini saya lebih cenderung untuk menyampaikan temuan yang kemarin kami selaku asesor ini banyak sekali kendala yang ditemukan bagi teman-teman yang menginput data yang dimaksudkan tadi oleh Bapak Dr. Lalu Sumardi itu. Baik, saya ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Nahdlatul Wathon yang ke-69. Dan juga saya sangat senang bisa ikut terlibat sebagai salah satu anggota di Asosiasi Dosen Nahdlatul Wathon. Karena dengan demikian ini juga kita bisa menjalin silaturahmi sebenarnya di sini. Andai kata tanpa ada asosiasi ini mungkin saya tidak bisa bertemu ini. Ada rekan-rekan saya, ada Pak Muharis, Pak Dr. Harumain. Terima kasih walaupun kita hanya bisa bertatap muka via Zoom saja dulu. Mungkin di lain waktu, insya Allah kita bisa duduk bersama dan berdiskusi. Nah, kemudian untuk materinya sebenarnya tadi sudah dirangkum sama beliau ini, Pak Dr. Lalu Sumardi ya. Kurang lebihnya seperti itu tadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selaku dosen
apalagi sebagai dosen pemula di sini. Baik, saya akan coba di sini untuk membuka atau share screen Bapak Ibu. Ya, jadi saya awali dulu dengan aturan. Jadi sesungguhnya setiap kita melakukan suatu kegiatan, baik itu di luar maupun di kampus kita sendiri, tentu aturan-aturan itu akan selalu mengikat kita, Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini misalnya untuk BKD kita itu sebenarnya sudah ada naungannya, yaitu pada Permen Ristek Dikti nomor 61 tahun 2016 tentang PD Dikti atau pangkalan data pendidikan tinggi itu. Tapi kita di sini tidak akan terlalu banyak berbicara tentang hal-hal yang bersifat normatif yang berkaitan dengan undang-undang atau aturannya. Tapi paling tidak sebelum kita maju untuk mengisi itu, kita tahu oh ternyata ini loh yang menaungi kegiatan-kegiatan yang mengharuskan dosen itu untuk ikut berpartisipasi menyiapkan data-datanya selaku dosen yang apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi untuk Jafung, kemudian untuk PAK-nya nanti semua itu akan tertuang di dalam sistem yang terintegrasi atau yang kita sebut dengan sister. Yang nanti mungkin kita akan coba secara online saja Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah semua memiliki akun. Tapi kalau teman-teman yang sudah barangkali tinggal ini menyimak dan memberikan masukan kepada kita semua nanti, karena ini sifatnya diskusi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ada keputusan Dirjen ya, Dikti tahun 2021 tentang PO-BKD. Jadi di PO-BKD ini kita diberikan petunjuk sebenarnya di sini sebagai alat untuk memanage panduan kita sebagai dosen, apa-apa sebenarnya yang perlu kita lakukan sehingga semua kegiatan yang sebelumnya tidak pernah kita simpan, tidak pernah kita folderkan di dalam satu drive misalnya. Nah, di sini dengan adanya PO-BKD ini kita akan bukan dipaksa, tapi kita juga mungkin merasa terpaksa karena tidak terbiasa melakukan ini. Ya, jadi ada aturan di PO-BKD ini, hal-hal yang berkaitan dengan BKD dosen itu di sini sudah diatur. Baik itu yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian maupun tunjangan lain yang akan menjadi poin dalam BKD kita, Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi asal data dari portofolio pengisian BKD itu ada beberapa sumber di sini. Dan ini sebenarnya sudah kita sama-sama pahami. Tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Dokter dalam sambutannya. Jadi untuk data portofolio itu diambil dari data pelaksanaan pendidikan. Nah, di mana itu kita akan klaim nanti Bapak Ibu, itu semua sudah tersedia di sister. Asalkan Bapak Ibu sudah melakukan pendidikan dan pengajaran di kampusnya itu yang nanti akan dibuktikan dengan adanya SK, kemudian bukti ajar lain misalnya seperti kartu kontrol dosen, absensi mahasiswa, ataupun mungkin juga bisa dengan nilai mahasiswa. Nah, yang bagian pelaksanaan pendidikan ini dia secara otomatis nanti terisi di sister. Dari mana asalnya? Dari feeder PD Dikti, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah di-SK-kan untuk mengajar, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan pengajaran, data-data itu semua disimpan di bagian akademik, kemudian akademik dia bersinergi dengan feeder PD Dikti. Nah, disinilah yang berfungsi nanti memasukkan data-data pengajaran Bapak Ibu. Sedangkan dokumennya, dokumen pendukung yang diminta itu belum di-upload atau belum di-input. Itu nanti tugasnya kita selaku dosen. Nanti kita akan lihat bagaimana mekanisme pengisiannya. Kemudian sama juga dengan pelaksanaan penelitian Bapak Ibu. Jadi data-data ini biasanya ini kita selaku dosen melakukan pelaporan kepada LPPM.
Jadi di LPPM itu kita lapor. Kalau di Bumi Gora sistemnya begitu kita ada apa namanya? Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Jadi begitu kita ada penelitian dan kita punya hasil, kita mencoba untuk memberikan laporan kepada pihak LPPM. Nah, di pihak LPPM ini nanti Bapak Ibu yang akan menyinkronkan data kita dengan sister ini. Misalnya apakah kita pernah melakukan atau menerbitkan artikel di jurnal yang terindeks Sinta, ataukah dia terindeks Scopus dan lain sebagainya, itu nanti dengan sendirinya dia akan muncul. Tentu dengan melalui claiming. Ada tombol claim nanti yang akan kita pencet atau yang akan kita arahkan kursor kita ke sana. Kemudian data-data yang tadinya sudah kita persiapkan, yang sudah terrecord di Simlitapmas atau yang di LPPM itu dengan sendiri akan masuk ke sister kita. Akan tetapi ada juga yang belum terinput. Nah, itu tugas kita sekarang bisa menginput secara manual Bapak Ibu. Tetapi untuk menghindari supaya kita tidak secara manual, lebih baik menyerahkan atau melaporkan itu ke bagian yang menghandle hasil penelitian Bapak Ibu di kampus masing-masing. Untuk pelaksanaan pengabdian pun sama Bapak Ibu seperti yang kita lakukan di bagian penelitian ini. Ya. Kemudian di samping itu ada juga pelaksanaan data penunjang yang mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti seminar semacam ini, nanti bisa dijadikan sebagai poin tambahan itu sebenarnya. Jadi banyak juga yang mengikuti pelatihan tidak hanya di samping untuk menimba ilmu, juga hanya untuk kebutuhan BKD Bapak Ibu. Ya, ini kita open saja karena banyak juga teman-teman yang mudah-mudahan yang tidak di sini. Jadi mengikuti pelatihan atau workshop itu yang untuk mendapatkan sertifikat. Kadang-kadang hanya juga mendaftarkan nama, kemudian absensi hilang. Nah, seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan melalui asosiasi ini kita sama-sama membutuhkan sebenarnya ini. Baik itu sertifikat, lebih-lebih lagi ilmu yang akan kita butuhkan untuk mengisi BKD kita itu. Nah, Bapak Ibu, pertama yang akan kita lakukan selaku dosen di sini, ini perlu dilihat bahwa semua dosen wajib memiliki akun di sister perguruan tingginya. Ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki akun tentu belum bisa mengakses sister ini. Kecuali teman-teman ini sudah datang lapor ke WR1-nya, nanti WR1 juga akan berkoordinasi dengan bagian PDPT, nanti akan dibuatkan akses. Tentu nanti akan bersinergi berbagai slot di sana, misalnya Pustik, kemudian PDPT, kemudian Wakil Rektor 1 dan lain sebagainya yang membawahi yang berkaitan dengan sister ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pengecekan akun bisa melalui manajemen akses kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa dicek di sini untuk mengecek apakah Bapak Ibu ini sudah punya data berupa akun atau belum. Nah, Bapak Ibu, di sini dengan role admin perguruan tinggi, dia bisa membuat unit BKD internal PT dan unit BKD internal prodi. Nah, sehingga nanti teman-teman yang belum bisa melaporkan secara nasional, paling tidak untuk internal perguruan tingginya itu sudah ada record. Nah, di Universitas Bumi Gora diwajibkan itu untuk semua dosen, baik yang belum serdos, terlebih lagi yang sudah serdos Bapak Ibu. Jadi wajib dosen-dosen ini, atau harus ya, kalau wajib nanti dosa ya, harus melakukan pelaporan. Jadi keuntungannya apa? Nanti ketika Bapak Ibu berhadapan dengan sistem ini, Ibu akan sudah terbiasa, sudah familiar dengan fitur-fitur yang muncul di sistem ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini modelnya. Nah, nanti untuk beberapa menit ke depan, barangkali saya akan coba langsung online saja supaya bisa dilihat prosesnya.
Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, yang sudah didaftarkan di PDPT-nya itu, nanti akan diberikan username dan password. Nah, username dan password ini yang kita gunakan untuk masuk atau login ke sister universitas kita. Ya, karena nanti sister yang di universitas ini dia terintegrasi dengan sistem yang ada di PDDikti. Nah, jadi di awal-awal Bapak Ibu memang perlu ini untuk berkoordinasi, kalau bisa dipercepat untuk memiliki akun sisternya. Nah, Bapak Ibu, ini sepintas ketika kita sudah login atau masuk ke sister itu, nanti ada menu tatap mukanya seperti ini. Ada profil kita, kemudian kualifikasi pendidikan kita apa, kompetensinya apa. Nah, ini yang akan kita isi Bapak Ibu. Ada pelaksanaan pendidikan, ada pelaksanaan penelitian, ada pelaksanaan pengabdian dan penunjang. Yang tadi di awal-awal slide itu sudah saya sampaikan. Nah, semua data-data nanti yang akan kita klaim itu, pertama kita akan input dulu di 4 bidang ini Bapak Ibu, ya, 4 slot ini. Ini yang harus kita isi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti tentu harus mempersiapkan data. Nah, data ini yang sering sekali tercecer Bapak Ibu selama ini, karena beberapa teman-teman, ini khususnya kita yang cowok-cowok ini, yang bapak-bapak ini teledor dengan kerapiannya. Beda dengan ibu-ibu atau para dosen, para guru itu dia rapi, dia menyimpannya. Oh, ini kemarin kegiatannya, ini seperti ini. Kalau kita yang bapak-bapak ini terkadang teledor, sehingga data ini tercecer, ada di meja mana, di laci mana, kita tidak tahu. Jadi untuk kedepannya, semua data itu di-scan, kemudian diberikan folder. Misalnya untuk pendidikan, pelaksanaan pendidikan, ada folder yang dibuat oleh Bapak Ibu. Kalau boleh yang sarankan itu, yang pendidikan misalnya, ini ada di sana berupa SK, kemudian daftar hadir mahasiswa, kartu kontrol dosen, dan juga nilai mahasiswa itu. Akan tetapi tidak mesti sebanyak nilai mahasiswa. Yang penting ada bukti penugasan dan bukti pelaksanaan. Itu saja Bapak Ibu. Misalnya SK dan absensi itu sudah cukup sebenarnya. Ya, tetapi idealnya seperti yang diminta pada POBKD itu lebih baik lengkap. Karena kita tidak tahu asesor yang kita dapat itu seperti apa. Kalau asesor di dalam internal PT sendiri bisa kita ajak berkomunikasi. Artinya kita sudah ditahu, sudah melakukan pengajaran, jadi yang nilai ini bisa dianulir. Tetapi ketika kita mendapatkan asesor dari luar, nah itu yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang dia tidak memberikan feedback langsung kepada kita, tapi nunggu beberapa hari. Nah, banyak kemarin teman-teman kami yang mendapat asesor dari luar, karena mungkin sibuk juga asesor ini, dia banyak yang harus dikoreksi. Apalagi teman-teman yang mengupload datanya itu secara parsial, dia terpisah. Contoh misalnya di pelaksanaan pendidikan. Jadi kemarin temuan-temuan itu adalah misalnya seperti ini Bapak Ibu. SK-nya itu diupload sendiri, kemudian absensi mahasiswa diupload sendiri, kartu ajar dosen diupload sendiri, nilai mahasiswa diupload sendiri. Itu sudah 4 Bapak Ibu. Ada 4 dokumen yang harus kami akses selaku asesor. Cara pintasnya ada, gampang. Itu digabungkan saja jadi satu. Yang dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, misalnya seperti SK, kemudian daftar hadir dosen dan mahasiswa dan nilainya, kemudian disimpan di dalam satu file. Berikan nama SK, kemudian underscore daftar hadir, underscore kartu kontrol dosen, underscore nilai mahasiswa. Sehingga begitu sekali diklik dokumen itu Bapak Ibu, dia langsung muncul. Jadi langsung bisa dilihat oleh asesornya. Oh, ini sudah jadi satu. Nah, daripada Bapak Ibu upload bolak-balik, begitu juga yang akan dilakukan asesor sehingga memakan waktu Bapak Ibu. Ya. Begitu juga nanti untuk dokumen-dokumen yang ada di pengabdian. Apalagi di pengabdian yang berkaitan dengan
pelaporannya itu Bapak Ibu, kemudian di penelitian juga sama. Yang berkaitan dengan artikel itu, jadi harus lengkap dengan cover, daftar isi, kemudian redakturnya, kemudian artikelnya sendiri, bahkan sampai pada sampul akhirnya itu, sampul belakangnya itu kita scan Bapak Ibu, kemudian itu kita siapkan. Ya. Jadi untuk lebih hematnya, jadikan satu dokumen yang tadinya misalnya seperti cover, daftar isi, redaktur, kemudian artikelnya itu, jadikan satu saja Bapak Ibu. Kemudian berikan nama sesuai dengan dokumen yang ada di dalam. Nah, setelah dari sini Bapak Ibu, semua kita anggap sudah terisi dulu, baru kita masuk ke layanan BKD kita. Ya. Nah, layanan BKD kita itu seperti ini. Begitu kita, mohon maaf, ini yang tadi yang di bagian pendidikan Bapak Ibu ya, yang tadinya sudah diinput oleh feeder PDPT kita. Jadi apa-apa mata kuliah yang pernah kita ampu, yang pernah kita ditugaskan dari perguruan tinggi, itu akan muncul secara otomatis Bapak Ibu. Jadi begitu kita masuk ke PO BKD kita ini, ke sister kita, nanti misalnya masuk bagian pengajaran misalnya, oh ini mata kuliah yang pernah diajar. Ya. Ada method of language and literature, dan syntax, kemudian ada juga bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Itu yang sudah kita ajarkan, maka secara otomatis akan terdeteksi di sini. Tetapi Bapak Ibu, semua ini belum bisa langsung dilaporkan. Karena apa? Dokumennya belum lengkap. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses penguploadannya. Kemudian di bagian pelaksanaan penelitian. Jadi biasanya kita nanti ada publikasi karya. Nah, misalnya ada 2 atau 3 penulis di dalam satu artikel itu, cukup 1 orang yang upload. Atau cukup bagian LPPM yang sudah mengupload itu, kemudian kita klik ini, import publikasi dari Sinta Bapak Ibu. Jadi artikel Bapak Ibu yang pernah diterbitkan di jurnal, itu dia akan tertarik secara otomatis. Nah, inilah yang muncul. Ya. Nah, ini yang untuk pelaporannya itu tentu yang bisa kita klaim adalah untuk semester berjalan. Tidak bisa kita mengklaim misalnya bulan bulan April lalu kita mau klaim untuk semester ini, tentu kita tidak bisa Bapak Ibu. Karena yang dilihat di sana itu adalah tanggal terbitnya. Jadi dari sekarang bisa kita memprediksi, kita membuat ini agak ribet ya. Jadi kita bisa membuat list-list, jangan sampai kita terlalu banyak juga membuat artikel di dalam satu semester. Jadi di sini kita bisa saling gandeng Bapak Ibu. Misalnya kita ada 4 orang ini. Oh, yang untuk semester ini si A ya, penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat. Berikutnya demikian juga. Baik itu untuk yang pengabdian ataupun untuk penelitian. Jadi ini untuk meringankan kita juga, apalagi teman-teman yang memiliki jabatan struktural di perguruan tinggi, ini akan keteteran. Meskipun nanti di bagian pelaporan di bidang penelitian dan pengabdiannya itu dia boleh kosong. Tetapi sejatinya sebagai dosen tentu kita tidak lepas dari tridharma itu Bapak Ibu. Jadi paling tidak ya kita ada nyantol. Kita nitip dulu sama teman-teman kita. Kalau tidak bisa secara langsung bisa terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan pengabdian itu. Ini bisa kita akali seperti itu. Jadi jangan sampai dalam satu semester kita tidak pernah ada pengabdian, tidak pernah ada penelitian. Apalagi di dalam sister ini sekarang dia secara online. Persis yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu. Kalau dulu masih manual, bisa diakal-akali Bapak Ibu. Kita bisa klaim itu data-data yang sudah hampir lapuk lah, lewat 2 atau 3 bulan. Sekarang lewat 1 hari saja itu tidak bisa diklaim. Apalagi sudah lewat berbulan-bulan. Nah, sehingga perlu strategi untuk dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan di sister ini.
Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-temannya, berbagi tugas. Oke, kalau semester ini saya ya, bagian pengabdian. Si A, ya saya siap di bagian penelitian. Sehingga nanti kita saling support. Mungkin ada yang bertindak mencari data, atau apa ya, Bapak Ibu lebih paham lah yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian berikutnya, di bagian pengabdian, sama seperti tadi Bapak Ibu. Ya, kita klaim berdasarkan semester yang berjalan. Kemudian penunjang lain. Ambil kapas. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Paknya bisa diangkat sekali Pak. Ini ada telepon. Iya. Ya. Jadi untuk kegiatan penunjang lain Bapak Ibu, ini bisa misalnya Bapak Ibu seperti ini ya, mengikuti workshop atau pelatihan, nah itu bisa kita klaim, ada sertifikatnya, jadi ada bukti-bukti pendukung yang lain itu juga diupload nanti Bapak Ibu. Lalu apa Pak Men? Nah, barangkali kita lebih baik langsung ke ini Bapak Ibu ya, supaya lebih hidup gitu. Karena ini saya capture dari kegiatan yang saya ambil di sister saya itu, sehingga begitu kita masuk di layanan BKD, ini menunya Bapak Ibu. Ya. Ketika kita mengklik layanan BKD, maka yang muncul itu adalah ini. Lalu mana yang akan kita isi sekarang? Nah, di sini ada rencana untuk isi laporan kinerja terlebih dahulu, tetapi di sini masih merah. Artinya apa? Data-data pendukungnya belum lengkap Bapak Ibu. Contoh yang tadi misalnya untuk bagian pendidikan. Di sana sudah terikut ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sintaks dan lain sebagainya. Di sana hanya terdeteksi semacam list jadwal. Oh, ini pernah yang di Ampu itu saja. Selebihnya yang menyiapkan dokumen pendukungnya itu adalah dosen sendiri. Nah, di sini yang tadi saya maksud. Dokumen-dokumen itu dibuat menjadi satu bundle, satu file, supaya dia tidak tercecer. Mekanisme pengisiannya, begitu kita melihat di sini merah, berarti ada yang belum diisi. Nah, inilah yang harus kita klik Bapak Ibu. Jangan. Yang belum diisi. Jadi isi laporan kinerja. Sedangkan ini di sini ada info Bapak Ibu yang barangkali Bu mendapatkan akun sister. Jadi PO BKD itu bisa diunduh. Jadi untuk mengisi sister Bapak Ibu itu panduannya ada di sini. Ya. Ada berapa puluh lembar, 80-an kayaknya itu Bapak Ibu. Itu bisa dilihat ya kalau jadi penulis pertama, penulis korespondensi, penulis pendamping dan lain sebagainya, itu semua ada aturannya di sini. Ya. Memang itu bisa dilakukan oleh asesornya, tapi kadang-kadang asesor itu tidak mau tahu. Begitu dia sudah ini, kalau ini belum lengkap, kadang-kadang tidak memberikan solusi, dikembalikan ke orangnya. Ini tolong diperbaiki. Nah, kalau di internal PT enak. Oh, ini ada yang kurang, ini tolong ini ya, kita kerjasama. Ayo datang ke sini. Ini loh kurangnya Anda. Itu kita bisa diskusi. Memang di dalam aturan asesornya itu kita tidak boleh ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi namanya halo effect, kita sebagai teman sejawat, tidak enak juga kita mempersulit. Nah, jadi lebih baik ini loh yang bisa Anda lakukan. Kita berikan saran yang itu bagus untuk pengembangan dosen itu Bapak Ibu. Nah, begitu kita klik tadi yang isi laporan ini Bapak Ibu, menu berikutnya yang akan muncul itu adalah ini, ada info untuk dosen ini. Ada slot biodata, kemudian pelaksanaan pendidikan, ada pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan seterusnya. Sampai pada simpulan. Ya. Nah, di simpulan ini nanti dia akan muncul apakah kita ini memenuhi atau tidak memenuhi bebannya. Nah, kalau untuk dosen biasa tanpa ada tugas tambahan itu minimal 9 SKS untuk bidang pendidikannya. Nah, itu bisa didapat dari kegiatan-kegiatan pembimbingan, pengajaran dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus kita isi. Ada pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Sedangkan untuk yang
lektor, dia itu ada kewajiban khusus. Jadi kewajiban khususnya itu bisa berupa buku, bisa juga berupa artikel Bapak Ibu ya. Nah, ini yang akan kita persiapkan selaku dosen. Nah, untuk dosen-dosen yang sudah pernah mengikuti Sister BKD ini, tentu dia pernah mengalami kekurangannya di mana, kemudian apa-apa yang strategi berikutnya mungkin dia sudah persiapkan sejak dini ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Contoh saja, yang tadi bagian pendidikan, itu saya klik bagian pendidikan, maka ini yang akan muncul. Misalnya untuk sinteks, mata kuliah sinteks ini tadi, sudah saya import dari sini Bapak Ibu. Jadi saya klik tombol import untuk bagian pengajaran, sehingga muncullah mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini yang masih merah, ini yang harus saya lengkapi. Ini yang harus Bapak Ibu lengkapi dengan mempersiapkan yang tadi. Ada SK, ada bukti ajar, kemudian ada termasuk tadi nilai mahasiswa itu kalau ada Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk statusnya, ini di status ini apakah nanti misalnya kalau kita kelebihan SKS nih Bapak Ibu. Biasanya kita dimaksimalkan 16 SKS untuk mengajar. Tapi kadang juga barangkali ini ada yang dialami juga oleh teman-teman dosen di perguruan tingginya masing-masing. Itu malahan ada yang mencapai 18, 20, 24. Itu bisa dijadikan beban lebih Bapak Ibu ya. Bisa dijadikan beban lebih. Selain itu, perguruan tinggi juga dia harus memberikan reward. Reward itu apakah dalam bentuk remunerasi atau mungkin ada bagaimana, itu tergantung perguruan tingginya sebenarnya. Jadi jangan sampai dosennya sudah diucap-ucap, diberikan beban banyak, melebihi target yang harus dia persiapkan, kemudian itu tidak dihargai. Ya mudah-mudahan di tempatnya teman-teman ini tidak ada yang melebihi SKS itu. Ya, tidak ada yang melebihi, misalnya yang seharusnya ngajar 16 SKS dalam satu semester, tapi ada yang dapat 20, 24. Ini biasanya terjadi di perguruan tinggi yang dosennya barangkali ini, anggaplah dosennya ada 6, tetapi yang memiliki NIDN ini ada 3. Sehingga yang dicantolkan ini kan atas nama dosen yang sudah ada NIDN. Sehingga dia menumpuk, udah kelihatan SKS-nya. Ya, itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Ya. Tapi jelas yang kita klaim di sini adalah apa yang pernah kita lakukan. Nah, ini untuk bidang pendidikan bagian pengajarannya. Misalnya kelebihan nih beban SKS kita, ya. Kemudian kita klik tombol selesai ini, kemudian dia akan muncul nanti, Bapak Ibu. Apakah kita mau jadikan beban lebih, gagal, ataukah selesai? Nah, jadi kalau kebanyakan SKS kita bisa jadikan itu beban lebih. Kemudian bagaimana perhitungannya Bapak Ibu? Contoh misalnya. Jadi tidak semua, kadang-kadang dosen ini dalam pelaksanaan pendidikan atau pengajarannya itu misalnya yang terrealisasi itu ada katakanlah 12. Sementara dalam rencana pertemuan itu ada 16. Jadi nanti dibagi Bapak Ibu. Jadi jumlah pertemuan yang terrealisasi di kelas dengan mahasiswa dibagi jumlah pertemuan dikali dengan jumlah SKS. Nah itulah yang nanti yang menjadi poinnya di Sister BKD-nya Bapak Ibu itu. Sehingga kalaupun Bapak Ibu misalnya sudah isi saja gitu ya, diisi tanpa melihat berapa peruntukan poin untuk itu. Nanti asesor BKD-nya itu yang bertugas untuk melihat, oh ini yang membuat dia memenuhi, ini yang tidak memenuhi. Nanti akan dibantu Bapak Ibu untuk mengatur itu. Ya, asalkan dokumen Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, barangkali kita coba untuk online saja Bapak Ibu ya, supaya lebih ini. Halo Bapak Ibu. Bapak moderator. Ya, siap. Bisa kita online saja ya, kita tunjukkan ini. Ya. Untuk
Silakan Pak Dr. Baik. Saya share screen dulu. Bisa kelihatan nih Pak ya? Ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang tadi di awal saya sampaikan ini saya ulang lagi nih jadinya seharusnya dari awal ini ya. Jadi begitu kita sudah masuk login tadi itu Bapak Ibu, ini menu yang akan muncul. Ya, ada menu profil kita yang isinya ini lengkap ke bawah. Ya. Dilengkapi semua nanti Bapak Ibu, bahkan pengajaran kita semua kelihatan di sini. Ya. Nah, kemudian berikutnya, sebelum kita masuk ke layanan BKD ini, Bapak Ibu, untuk rekap kegiatan, inilah yang harus kita isi, yaitu pelaksanaan pendidikan. Nah, ini banyak sekali bagiannya. Ada pengajaran, kemudian bimbingan, pengujian, ada kunjungan ilmuwan, pembinaan mahasiswa, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini yang kalau semua bisa diisi, bagus. Tapi minimal ada pengajaran, itu sudah ada, bisa kita klaim. Kemudian ada tugas tambahan bagi Bapak Ibu yang memiliki jabatan struktural di tempatnya itu. Bapak Ibu pernah mengisi orasi ilmiah, silakan, itu bisa diklaim Bapak Ibu ya. Contoh misalnya di pengajaran saya klik. Nah, ini pengajaran Bapak Ibu ya. Ini tadi saya bilang secara otomatis dia akan masuk ke menu ini. Siapa yang menginputnya? Yaitu bagian operator yang ada di PDPT Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya, contoh misalnya, ambillah kalau bimbingan ini belum masuk semua tadi saya cek. Jadi tapi kita coba klik saja dulu. Kalau bimbingan itu sudah ada, nah ini yang kemarin, dia langsung masuk Bapak Ibu. Kalau yang baru-baru yang saya lakukan itu belum masuk semua ke sini. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu ada tugas tambahan misalnya. Minimal itu sampai kabak, dia itu nanti akan terlihat di sini isiannya. Ya. Nah, ini yang bisa menambah poin kredit di sister BKD kita Bapak Ibu. Misalnya tadi kita cuma dapat 4 SKS nih di pendidikannya itu untuk pengajarannya. Nah, tetapi dengan ada tugas tambahan, kemudian apa namanya ini pembimbingan, pengujian mahasiswa, maka itu akan terakumulasi sebagai nilai poin kita. Nah, kemudian untuk penelitian Bapak Ibu, kita lihat di publikasi karya. Nah, ini yang saya maksud tadi, sudah diinput di bagian LPPM, karena sebelumnya begitu kita sudah menerbitkan artikel di jurnal, kita sampaikan ke pihak LPPM. Nah, nanti pihak LPPM dia mengintegrasi data kita, mensinkronkan data yang sudah kita miliki ini dengan apa yang sudah dengan sister kita itu, sehingga kita hanya mengklik import publikasi dari Sinta. Ya. Ini saya coba saja klik biar tahu berprosesnya seperti apa. Nah, jadi ini Bapak Ibu untuk mendapatkan data itu. Ada mendapatkan data dari Sinta, Google Scholar dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klaim. Ya. Nah, ini dia. Apakah kita mau abaikan tim portofolio, import, kemudian jenis publikasinya ini sudah dibuat di di LPPM-nya sendiri. Jadi minimal apa yang sudah kita laporkan, apa yang sudah kita sampaikan ke pihak LPPM yang menangani bagian publikasi, itu akan terrecord di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini ada keterangannya, import mengambil data publikasi dari Sinta ke sister. Dan ini mengambil data publikasi dari Sinta dengan menggantikan publikasi yang sama pada sister. Jadi kadang-kadang dia itu double Bapak Ibu ya. Sehingga ada yang harus kita hapus dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah memilih aksi-aksi ini, maka lakukan konfirmasi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk
penunjangnya. Nah, misalnya nih, ya penunjang lain nih, kita lihat di sini. Jadi penunjang lainnya itu Bapak Ibu, ini ada beberapa aksi menu. Jadi ini untuk ubah data, untuk menghapus data, kemudian untuk menambahkan dokumen yang diperlukan di sini. Contoh misalnya kita menambah penunjang lain. Kita tambah penunjang lain, kita klik di sini, kita coba ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada laptopnya, ada koneksi yang bagus di sana bisa mengikuti. Kita isi nih nama kegiatannya apa, ya. Kita klik, ketik, kemudian kita pilih jenis kegiatannya apa, ya. Dari afiliasinya apa, instansinya apa. Kemudian apakah ini termasuk tingkat lokal, daerah, nasional, internasional. Nah, ini tinggal kita isi sesuai dengan lokasi kegiatan kita Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Misalnya kalau sebagai anggota kegiatan misalnya mana Bu Rihur panggil? Ada Bu Anu, Bu Yo. Tim-tim yang lain ada berkontribusi, maka bisa ditambahkan di menu tambah anggota. Nah, setelah itu Bapak Ibu, dokumen yang tadi kan ada di menu yang sebelumnya kan ada tambah dokumen. Nah, di sini penting untuk dokumen yang tadi sudah kita persiapkan. Contoh misalnya kalau sudah mengikuti seminar, tentu yang akan kita upload itu adalah ada jadwalnya, kemudian ada sertifikatnya, atau mungkin yang berupa foto. Nah, ini bisa di-capture Bapak Ibu yang pernah mengikuti workshop seperti ini, capture layarnya itu bisa digunakan sebagai bukti. Kemudian apalagi kemarin list pendaftaran, kemudian nama Bapak Ibu yang tercantum di sana itu bisa dijadikan sebagai bukti tambahan di dokumen yang dibutuhkan di sini. Nah, itu jenis file yang bisa digunakan di sini. Ini sebenarnya seperti yang kita tahu bersama, bisa dijadikan bentuk PDF, JPEG atau foto dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nama dokumennya. Jangan lupa misalnya apakah ini untuk hasil apa ikuti seminar misalnya ya. Atau sertifikat. Kemudian keterangan. Nah, ini merupakan apa? Diisi saja. Boleh dikosongkan Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, ini kita pilih jenis dokumen. Kalau yang tadi misalnya kita mengikuti seminar apa, kita cari di sini. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan apa yang Bapak Ibu ikuti itu, bisa mengklik yang lainnya saja. Ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, tautan dokumen. Kemarin dosen yang kami temukan itu, tautan dokumennya itu yang dia masukkan itu adalah web universitas atau web prodinya. Sehingga ketika asesor membuka dokumen ini, dia tidak akan terlihat kosong. Tidak bisa langsung di-direct atau langsung menuju ke dokumen yang Bapak Ibu maksud itu. Nah, sehingga Bapak Ibu, tadi dokumen yang sudah Bapak Ibu persiapkan filenya, ya, yang lengkap. Contoh misalnya di bidang pendidikan pengajaran tadi itu ada SK, kemudian bukti ajarnya itu ada, itu dijadikan satu, kemudian disimpan di Google Drive Bapak Ibu. Nah, setelah disimpan di Google Drive, dibuatkan link. Nah, link itulah yang akan kita tempel di sini. Bukan link kampus Bapak Ibu ya. Dan ingat, link yang kita buat ini adalah link yang bisa dibuka oleh setiap orang yang memiliki akses, yang memiliki link ini. Jadi jangan dibatasi link yang kita cantumkan. Jadi harus bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki link ini Bapak Ibu. Kemudian baru kita simpan. Nah, setelah tersimpan nanti itu akan kembali ke menu ini. Jadi ini sudah terisi Bapak Ibu. Ya, dia akan kembali seperti ini. Ini yang tadi sudah kita input di sana. Ya, siapa penyelenggaranya, nomor SK-nya apa. Kalau tidak ada nomor SK Bapak Ibu, bisa menggunakan nomor sertifikat.
atau mungkin mau dikosongkan silakan. Ya. Tetapi idealnya silakan Bapak Ibu cantumkan apa yang menjadi identitas di dalam lembaran sertifikatnya itu. Biasanya ada nomor sertifikat sekian sekian sekian, bulan apa bisa dipakai, atau mungkin tanggal terbitnya sertifikat itu Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini kita isi Bapak Ibu, baru kita masuk ke layanan BKD. Nah, di layanan BKD ini Bapak Ibu, kita masuk ke rekap kegiatan. Nah, yang tadi di awal-awal saya menggunakan capture itu, ini Bapak Ibu masih merah. Kenapa? Karena saya belum memberikan atau melengkapi dokumen-dokumen itu. Nah, sehingga di sini saya harus mengisi ini. Isi laporan kinerja. Nah, yang tadi itu pertama yang bagian pendidikan. Nah, bagian pendidikan ini Bapak Ibu, kalau ada diklat atau prajabatan Bapak Ibu yang PNS itu bisa diupload di sini. Nah, kemudian inilah kegiatan pengajaran yang pernah saya lakukan Bapak Ibu. Ini banyak sekali. Jadi ada yang double SKS-nya ini karena kurikulumnya ada yang berbeda dari kurikulum 2019 ke kurikulum 2021 itu ada perbedaan. Sehingga begitu ada teman-teman yang mahasiswa semester atas yang masih menggunakan kurikulum yang tahun 2019 itu dia akan muncul di sini terikot sebagai pengajaran kita, karena mata kuliah yang diprogramkan itu kebetulan mahasiswa itu menggunakan kurikulum yang lama itu Bapak Ibu. Sementara di kurikulum yang baru pun masih muncul jenis mata kuliah yang sama, sehingga ada yang double. Jadi misalnya research method, di sini juga ada research method Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin karena kelasnya berbeda, ada yang pagi, ada yang sore. Nah, ini juga akan berdampak pada pengisian pendidikan bagian pengajaran ini. Contoh ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Misalnya sintaks, ya. Saya mau jadikan beban lebih atau selesai. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ibu mau menganggap itu atau Bapak menganggap itu sebagai statusnya selesai, berlanjut, gagal, atau beban lebih. Nah, kebetulan di sini saya mau pakai beban lebih misalnya. Saya klik. Kemudian kita ubah statusnya. Nah, status kegiatan berhasil diubah. Nah, itu berarti ini tadi sudah selesai kita lakukan. Anggap yang ini sekarang kita akan isi ya. Sebenarnya harus ngisi dulu. Contoh, kita klik yang belum ada bukti ajar. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi harus ada file yang sudah disiapkan sebelumnya. Itu harus di-convert lebih baik dalam bentuk PDF supaya tidak jadi masalah ketika dibuka di komputer yang jenis lain, Office-nya itu bisa berubah dia. Ya, kalau masih menggunakan Microsoft Word. Kalau dia menggunakan JPEG atau PDF, ini cenderung bagus hasilnya nanti itu, tidak capek asesornya. Jadi ada yang nempel hurufnya gitu, enggak seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, nama dokumennya apa. Jadi contoh misalnya nama file dokumennya itu ada SK. Kemudian di sana ada absensi mahasiswa. Absensi mahasiswa. Kemudian kartu kontrol dosen. Kartu dosen. Kemudian ada nilai mahasiswa misalnya. Nah, di mata kuliah apa ini? Misalnya katakanlah sintaks. Nah, supaya nanti begitu asesor mengklik yang ini Bapak Ibu ya, pada saat kami mengklik bagian ini, dia langsung sekaligus muncul Bu ke bawah. Jadi jangan sampai satu-satu SK dibuat sendiri misalnya. Nah, kemudian nanti yang absensi dibuat sendiri misalnya. Ini Bapak Ibu lama kerjanya. Ya.
lama Bapak Ibu, apalagi sampai ke penilaian. Jadi ada paling tidak 4 dokumen yang akan Bapak Ibu upload. Tetapi kalau dijadikan satu seperti tadi, ya, misalnya di sini ada SK, nah, seperti ini. Jadi sekali kami bekerja, klik itu kemudian dokumennya akan keluar. Nah, disinilah diberikan keterangan. Oh, ini merupakan bukti penugasan dan bukti ajar dalam pengajaran kami, misalnya. Nah, di sini ditulis. Tidak ditulis juga tidak apa-apa. Tetapi biasanya saya memberikan keterangan di sini, misalnya bukti penugasan dan kegiatannya. Kegiatan. Nah, jadi paling tidak berikanlah keterangan Bapak Ibu supaya dia ini elok dia. Nah, jenis dokumennya silakan dipilih. Tadi sudah disampaikan juga sama pengisiannya dengan yang penelitian, pengabdian, kemudian penunjang dan lain sebagainya. Ya, tautannya juga yang tadi sekali lagi buat link yang bisa dibuka oleh semua orang yang mendapat link ini. Jangan dibatasi aksesnya Bapak Ibu. Nah, dari mana linknya? Ini Bapak Ibu simpan filenya di Google Drive. Kemudian di sana ada tombol kayak rantai itu. Nah, itu Bapak Ibu klik kemudian akan muncul di linknya. Nah, saya kembali lagi. Nah, itu dari bagian pendidikan Bapak Ibu. Ya. Adapun yang lain, misalnya Bapak Ibu bertugas sebagai penguji misalnya atau membimbing mahasiswa, itu biasanya muncul di sini. Gimana caranya? Nah, inilah yang kita klik Bapak Ibu ya, kalau sudah ada. Cuman belum diinput di PDPT, saya tidak bisa menarik beban kerja itu. Nah, ini yang tadi dimaksud oleh Pak Dr. Lalu Sumardi itu. Ada yang perlu diklaim Bapak Ibu. Ternyata ada yang kita tidak klaim. Jadi mengklaimnya gimana? Klik tombol ini. Ya, supaya dia bisa tarik kinerja itu. Kemudian berikutnya, saya langsung saja ke sini Bapak Ibu. Penelitian, sama dia penguploadannya. Ya, sama prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, prosesnya juga sama, statusnya seperti apa, bebannya. Nah, misalnya begini Bapak Ibu ya, di salah satu artikel ini terbit di jurnal Sinta 2. Nah, ini kan ada beban tugas yang diperuntukkan bagi kita yang menerbitkan artikel ini. Contoh di sini, ya anggap tadi pada saat kita menginput data ini dia. Ini dalam artikel ini Bapak Ibu, status penulisnya ini adalah penulis beranggota dan saya sebagai penulis pertama atau jadi ketua di sana. Nah, ini jumlah penulis. Untuk ketua di artikel pada jurnal itu dia 60%. Dia akan terhitung sendiri Bapak Ibu. Coba misalnya sini 10%. Ya, jadi di sini dengan sendirinya muncul beban SKS-nya. Ya, nanti petunjuk itu ada di POBKD. Tetapi karena ini adalah penulis pertama dan juga selaku ketua lah di sini atau penulis pertama, bahkan sebagai korespondensi. Kemudian di sini bebannya itu adalah capaiannya itu 60%, sehingga beban SKS-nya itu terhitung 3,75. Ya, oke. Ubah data. Nah, kemudian ini hasilnya Bapak Ibu. Misalnya terlalu banyak nih. Kita lihat bagaimana untuk mengetahui bebannya terlalu banyak atau kurang. Nah, kita langsung lompat ke simpulan Bapak Ibu. Nah, di simpulan ini Bapak Ibu, kalau dia memenuhi maka dia akan bertulis hijau. Sedangkan kalau tidak, kita coba buktikan ya. Saya ubah beberapa di bagian pendidikan misalnya. Di bagian pendidikan ini saya anggap selesai.
Kemudian yang ini saya anggap selesai. Sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu kesimpulannya. Apakah dia memenuhi atau tidak memenuhi? Nah, ternyata hasil akhirnya Bapak Ibu dia melebihi, tidak sesuai dengan beban kerja dosen. Dia lebih 2,25 SKS. Nah, inilah tugasnya asesor nanti. Dia akan melihat mana yang bisa dikurangi sehingga Bapak Ibu ini statusnya memenuhi. Kalau sudah memenuhi, ya insya Allah untuk tunjangan serdosnya keluar nanti Bapak Ibu ya. Nah, bagi dosen yang memiliki tugas tambahan, ini boleh kosong Bapak Ibu. Penelitian, pengabdian, penunjang dia boleh kosong. Dan minimal untuk pelaksanaan pendidikannya itu dia 3 SKS. Sedangkan yang non struktural atau tanpa tugas tambahan dia itu 9 SKS Bapak Ibu. Ya. Jadi ini buktinya kalau saya tadi kelebihan SKS-nya maka dia akan merah. Ini tidak bisa diakomodir, harus diperbaiki lagi datanya ini Bapak Ibu. Itu di mana tadi di pelaksanaan pendidikan saya kelihatannya kelebihan. Sekarang kita kembali. Nah, tadi misalnya di sintaks ini saya jadikan beban lebih. Kemudian pada ini juga saya jadikan mana tadi saya klik itu. Ini saya jadikan beban lebih misalnya. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu. Nah, kalau dia tadi sudah saya perbaiki, karena daripada saya dirugikan dengan SKS yang saya punya itu, lebih baik saya jadikan beban lebih. Ya, sehingga dia tidak menjadi merah di akhir-akhirnya ini, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, itu misalnya di bagian pendidikan bisa kita klaim secara langsung. Tinggal klik tarik kinerja di sini dari portofolio, semua yang di bawah ini, baik itu yang berkaitan dengan diklat, kemudian perkuliahan, pembimbing atau bimbingan dalam suatu seminar, membimbing KKN dan sebagainya, itu akan terisi secara otomatis kalau datanya sudah diinput sebelumnya. Atau misalnya Bapak Ibu takut kelebihan SKS nih, oke, bisa Ibu tarik di masing-masing sub bagian ini. Misalnya yang ini ya, saya mau tarik bagian pengajaran saja, tentu di sini saya akan klik. Ini boleh tidak saya klaim? Boleh Bapak Ibu. Ya misalnya saya tidak butuh di bahasa Indonesia, saya hapus saja. Tapi saya biarkan saja. Ya. Karena ini bisa kita jadikan beban lebih. Toh juga di sana tidak teridentifikasi di sana. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu, barangkali itu saja dulu kita coba untuk berdiskusi. Terima kasih Bapak Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Muhid yang telah menjelaskan secara terperinci bagaimana tata cara pengisian beban kinerja dosen pada aplikasi Sister. Tentu sudah banyak pertanyaan yang muncul baik di kolom chat dan juga nanti kita akan persilahkan peserta untuk bertanya langsung ya. Dr. Abdul Muhid mungkin bisa stop share screen dulu sementara ya. Dan untuk diketahui juga kepada para peserta yang ikut pada hari ini, kita pastikan nanti akan mendapatkan sertifikat yang tentunya dapat digunakan sebagai BKD pada bagian penunjang nanti ya.
Silakan, kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Saya Ya, rekan kita boleh bertanya, Pak Bukhari Muslim, silakan Pak Bukhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Mu'id yang sudah menyampaikan materi terkait dengan BKD. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas sebagai pengelola jurnal. Sudah berapa kali saya coba untuk menarik kinerja sebagai pengelola jurnal, kenapa tidak bisa gitu, tidak bisa muncul nih? Apa kira-kira penyebabnya? Mungkin ada settingannya yang salah atau bagaimana? Kemudian yang kedua adalah ketika publikasi, kemudian saya tarik lewat Sinta, maka yang terbaca misalnya pengabdian itu kita publikasi, yang terbaca kok terbacanya di penelitian gitu. Nah, apa kira-kira yang salah gitu? Baca mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bukhari Muslim. Ya, jadi sebelum saya jawab ke beliau ini, saya mohon maaf juga ke teman-teman yang di chat, saya baru buka, ternyata saya terlalu cepat katanya. Ini mohon maaf sekali, ini kekurangan saya ini. Ya, kadang-kadang ngomong cepat tanpa memperhatikan audiensnya gitu ya. Jadi saya mohon maaf Bapak siapa tadi di sini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau itu terlalu cepat ya, atau perlu dikurangi tadi. Baik, tidak apa-apa. Pak Bukhari Muslim, jadi memang banyak kendala. Nah, inilah salah satu kendala kemarin yang kami hadapi juga. Bahkan barangkali di banyak institusi di NTB ini, dosen-dosennya mengalami hal yang serupa. Nah, misalnya kita sudah ada kegiatan nih, kita sebagai editor atau reviewer, kemudian kita coba mau mengklaim sebagai di bagian apa dia, pengelola jurnal ya, di pengabdian itu. Nah, kadang-kadang di sini pengisiannya itu Bapak Ibu lihat tanggal kadaluarsanya SK itu. Jangan sampai SK-nya sudah kadaluarsa, maka di sana dia tidak akan terbaca. Ya. Sehingga perlu diperbaharui SK itu minimal di tanggal itu. Kadang-kadang kita teledornya begitu. Nanti aja dah buat SK-nya. Nah, ini bisa juga diperbaiki di tanggalnya itu. Karena nanti begini Bapak Ibu, misalnya katakanlah terhitung mulai tanggal 31 Januari berakhir dengan sampai dengan tanggal 1 Februari 2022. Ini misalnya tidak bisa diklaim kemarin, tapi kan ini sudah diubah, jadi bisa dia muncul di sini. Nah, jadi selain itu, Bapak Bukhari bisa berkoordinasi dengan operator PDPT-nya, Pak. Ya, karena kadang-kadang di sana juga ada nyangkut di sana. Ada pembukaan settingan, ada yang belum dilakukan sinkron data dan lain sebagainya, sehingga ada data-data kita yang tidak muncul di sini. Nah, itu salah satu temuan kami di sana kemarin Bapak Bukhari. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi itu Pak ya? Lupa saya. Yang kedua itu terkait dengan ini Pak, untuk apa namanya, data yang apa ya, penelitian itu ya yang muncul tidak di slotnya gitu. Nah, ya. Data pengabdian itu data pengabdian yang sudah kita publikasi di jurnal terakreditasi kok terbacanya di penelitian gitu. Ya, karena begini Pak, publikasi itu dia masuknya ke sini, dia ke publikasi karya. Kalau di pengabdian ini laporan itu dia Pak. Ya, nanti pelaporan yang kita secara manual atau secara sistem kita lapor ke LPPM masing-masing. Kalau dalam artikel dia akan dilihat di sini Pak. Di publikasi karya dia masuknya itu. Sehingga di sini keterangannya apakah ini dari hasil penelitian ataukah hasil pengabdian. Berarti poinnya, kalau poinnya nanti terhitung poin pengabdian atau poin penelitian nanti itu Pak?
Kalau artikel tetap dia terbagi, Pak. Kalau di artikel. Kalau laporannya itu tidak ada pembagi. Karena ini dia langsung terindeks atau masuk sebagai artikel dia. Seperti ini. Ini ada refilling the form of directive speech, bla bla bla. Ini hasil penelitian. Ini ada perception of intellectual. Ini juga penelitian. Ada yang hasil pengabdian. Nah ini juga. Ini ada keterangannya. Pengenalan computational thinking pada Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathon Marcapada Lombok Barat. Nah, ini ada keterangannya Pak di sini. Jadi ini kita tahu ini ternyata artikel dari pengabdian, ini artikel yang berasal dari penelitian, nah kayak gitu. Tetapi artikel semua itu akan terdeteksi sebagai hasil kajian yang di sini Pak. Muncul di bagian ini publikasi karya dia. Jadi begitu Pak Muslim. Jadi kalau artikel pengabdian itu masuknya ke penelitian atau pengabdian jadinya Pak? Kalau artikel tetap dia terindeksnya di sini Pak, di publikasi karya. Cuma keterangannya di sini dia ada. Nah ini hasil kegiatan pengabdian. Nah ini yang membedakan di sini. Jadi dia masuk di penelitian berarti ya? Untuk artikelnya ya. Artikelnya ya. Ya. Ini akan dengan sendiri tertarik ke sana nanti Pak. Oh ya berarti tidak masalah itu ya? Oh tidak masalah Pak, tidak ada masalah. Berarti kalau untuk pengabdian kita harus input laporan manualnya di pengabdian gitu. Berarti itu hanya laporannya saja di pengabdian gitu. Iya. Ya. Laporannya tetap juga Bapak nanti dapat poin Pak di sana. Ini coba kita cek di sini ya. Tetap dia akan masuk di sana nanti di bagian pengabdian itu. Sebentar ini agak lama internetnya. Tetap Bapak dapat poin itu Pak. Ya, jadi tetap dapat poin di bagian pengabdian begitu ya? Iya, tetap ada. Nah ini kan muncul dia di sini. Saya kemarin yang terakhir ini, makanya bisa kedetek. Kalau yang tadi itu yang muncul di sana adalah pengabdian yang muncul di semester kemarin. Nah ini dia Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Muslim. Baik, itu dia penanya pertama kita, Pak Bukhari Muslim. Penanya berikutnya, kita mungkin tanggapi dulu yang di chat. Oh ada ya, apa pertanyaannya? Kenapa di beban wajib asisten ahli tidak terbaca menulis buku ajar atau karya ilmiah, sedangkan sudah diisi di bagian karya ilmiah? Ini oleh Bu Leni Fitriah. Di mana tadi itu? Di beban wajib untuk dosen asisten ahli itu tidak terbaca menulis buku ajar. Begini, yang beban wajib ini yang dimaksud itu adalah ini Bu ya, yang kewajiban khusus lektor untuk buku itu ya. Jadi untuk asisten ahli itu dia tidak diwajibkan sebagai kewajiban khusus di sana. Ya, sehingga barangkali itu menjadi syarat, menjadi penyebab kenapa di sana itu dia tidak muncul Bapak Ibu ya. Nah, untuk nilainya itu tentu dia ada pembagian. Untuk penulis pertama di buku itu dia 60, kemudian di pendamping itu ada 40, sesuai dengan berapa jumlah anggota di belakangnya lagi itu. Ya. Coba dipastikan Bu pada saat penginputan data itu supaya nanti tidak salah-salah juga. Ya. Jadi biasanya, dan ini menurut petunjuk PO-BKD-nya itu bahwa kewajiban khusus itu hanya diperuntukkan untuk lektor. Ke atas ada lektor kepala, ada profesor. Nah, itu yang mendapat kewajiban khusus Bapak Ibu.
Jadi untuk asisten ahli belum ada kewajiban khusus menulis buku berarti ya Pak? Belum. Cuma di dalam 3 tahun itu paling tidak Bapak Ibu berkarya. Ada menghasilkan buku atau artikel yang diterbitkan di jurnal yang terakreditasi Bapak Ibu. Jangan sampai dalam waktu 3 tahun itu kita tidak pernah berkarya. Sekalipun itu bukan menjadi kewajiban khusus kita. Ya. Karena nanti pasti akan terpakai Bapak Ibu. Nah, untuk informasi tambahan, di Sister ini Bapak Ibu ya, tidak hanya untuk pelaporan BKD kita, tetapi ke depan ini akan digunakan untuk pengajuan Japung Bapak Ibu dan juga untuk pengajuan impasing Bapak Ibu untuk PAK-nya. Semua akan tersentral nanti data itu yang ada di Sister ini. Jadi sekali yang input data digunakan untuk seterusnya. Tinggal diklaim saja nanti Bapak Ibu. Silakan kita aja Pak Jaki. Ada lagi, mohon diberikan HP asesor dan verifikator agar kami bisa berdiskusi dengan asesor. Ya, nanti kita bagikan ya. Siap. Materi juga belum saya kasih. Materi juga akan kita bagikan nanti. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Syukrina. Bagaimana dengan dosen dengan tugas tambahan yang tidak bisa ditarik bukti tugas tambahannya? Sudah beberapa kali dihapus lalu diisi ulang. Jadi tidak bisa ditarik buktinya Pak ini. Tugas tambahannya gitu. Ya. Ya. Begini, ini biasanya terjadi satu pertama gangguan sistem. Itu kemarin juga di sini pernah terjadi. Bahkan kita tidak bisa menghapus itu. Tidak bisa menghapus data yang ada di sana. Ya. Karena kebanyakan yang make. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan dikoordinasikan dengan operator PDPT-nya Bapak Ibu. Karena sejatinya kita sudah melakukan secara normal. Oh, ini sudah kita upload. Ini tanggalnya segini, masa berlakunya sampai bulan ini. Toh begitu kita klaim ternyata tidak bisa muncul. Nah, itu penyebabnya salah satu tadi. Kalau tidak gangguan sistem berarti di operator PDPT-nya Bapak Ibu itu belum disinkron. Baik, kita persilakan penanya berikutnya. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Diaktifkan aja mic-nya ya. Silakan. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Mastur. Apakah pengabdian masyarakat bisa masuk seminar? Seminar maksudnya bagaimana? Mungkin apakah seminar bisa masuk pengabdian masyarakat ya? Mungkin maksudnya ya Pak ya. Oh, itu masuk di Bapak untuk di beban ini ada penunjang ya. Untuk penunjang lain kalau Bapak Ibu misalnya selaku pembicara misalnya di sana itu bisa diklaim di sini. Ya. Di penunjang itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu selaku pembicara atau anggota di sana itu bisa diklaim di sini. Ya, untuk penunjang lain itu Pak Master. Baik, terima kasih, terima kasih. Nggih. Silakan barangkali Bapak Ibu nanti kita bisa berdiskusi lepas juga nanti selepas ini nanti saya bagikan juga nomor HP dan lain sebagainya karena inilah tugas dan tanggung jawab kita ini selaku asesor dan juga akademisi ini apalagi sudah tergabung di asosiasi ini jadi mau tidak mau ya harus mau. Jadi harus berbagi ke teman-teman. Bisa mengisi link untuk sertifikatnya. Nanti kita akan kirimkan sertifikat ke email masing-masing sebagai untuk dijadikan diklaim sebagai penunjang ya, penunjang lainnya. Ya. Silakan yang ingin bertanya lagi sebelum kita berikan.
Ampura Pak, bukti pendukung untuk pengabdian atau penelitian wajib diisi atau tidak Pak? Dari siapa nih? Dari baik Raudatus Solihah. Bukti pendukung pengabdian dan penelitian harus diisi gitu ya. Karena itu yang akan diklaim nanti. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi, misalnya anggaplah di ini ya. Misalnya saya punya apa namanya artikel. Jadi di sini bisa kita ubah datanya Bapak Ibu. Ini ada tambahan untuk dokumen. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi dokumen ini, tentu nanti tidak bisa dinilai itu. Tidak akan mendapat poin Bapak. Ya. Jadi begitu Ibu siapa tadi namanya tuh? Ibu. Ya, jadi harus diisi ya. Jadi setiap Bapak Ibu berkegiatan, kalau ada dokumennya itu mohon agar dijadikan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu ini pernah melakukan atau beraktivitas yang ditunjang tadi dengan barangkali dengan sertifikat, surat tugas, itu semua dijadikan bukti nanti. Itu dia jawabannya Bu Baik Raudatus Solihah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Afan. Asesor yang serumpun atau sejurusan apakah wajib atau sunat? Atau kalau darurat asesor yang serumpun bisa ditiadakan? Maksudnya yang bagaimana ini dulu? Apakah dosen yang apakah asesor kita wajib dosen serumpun begitu mungkin kira-kira? Oh, mungkin itu ya. Kita ini. Baik, begini, untuk menilai suatu beban kinerja dosen itu idealnya itu adalah dosen yang serumpun Bapak Ibu. Dan dilarang dosen ini saling menilai. Misalnya di dalam satu universitas ini ada 3 dosen yang serumpun di sana. Jadi tidak boleh di sana. Jadi harus ada yang mengalah mencari asesor di luar. Idealnya untuk menjadi asesor itu adalah dia akan menilai rekan sejawat atau rekan dosen di sana itu yang serumpun ilmunya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak memiliki asesor yang memiliki rumpun ilmu yang sama di sini? Ini adalah kebijakan perguruan tinggi. Dia bisa menggunakan asesor di luar PT yang notabene-nya itu adalah serumpun dengan keilmuannya yang ada di kampusnya itu. Kalaupun tidak, karena ini kemarin ada kasus juga, ada boleh dipakai itu dosen yang non serumpun, yang tidak sebidang. Contoh, di salah satu perguruan tinggi swasta di Lombok ini, asesornya itu adalah orang kedokteran. Padahal yang diasesi itu adalah ada yang dari komputer atau yang non kedokteran lah begitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam asesmen kemarin calon asesor waktu saya ikut pelatihan itu penjaringan menjadi asesor, di sana yang menjadi soalannya itu adalah kita mengasesi yang bidang fisika. Ya, artinya apa? Asesor di sini tidak menilai bidang apa, tetapi di sini kita menilai dokumen Bapak Ibu. Ya. Juga nanti dilengkapi dengan dokumen. Misalnya Ibu bagian komputer, tentu artikel Bapak Ibu itu yang akan muncul, itu yang akan kita nilai. Ya. Saya kira begitu Pak. Jadi itu kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Boleh mencari asesor di luar. Idealnya memang harus yang serumpun gitu. Idealnya harus serumpun, tetapi tidak harus serumpun ya. Yang dinilai karena dokumen ya, kelengkapan dokumen dari. Kembali lagi ke otonomi kampus. Dia boleh mengambil kebijakan seperti itu Pak. Iya, itu dia jawabannya. Kemudian ada juga pertanyaan dari ibu atau bapak ini, Masita dari IAIM Bima, Institut Agama Islam Muhammadiyah. Ya. Nah, ini salah satu perguruan tinggi yang masuk perguruan tinggi terbaik versi Webmetric kalau tidak salah ya. Maaf saya terlambat masuknya. Apakah aplikasi Sister ini sama dengan aplikasi yang kita isi dalam setiap PKD setiap semester?
Mohon penjelasannya. Aturan berbeda ya. Ya, baik Ibu Masita. Jadi selama ini belum ada pembaharuan dari sistem. Jadi pengisiannya masih seperti semester yang lalu, Ibu. Ya, jadi formnya sama, menu-menunya sama juga yang akan kita diisi di sana. Ya. Mungkin nanti di bulan Maret, karena saya dengar kemarin juga akan ada pembaharuan. Tapi pembaharuannya bukan tidak terlalu signifikan perubahannya. Ya. Seperti misalnya yang di feeder PD Dikti, dia nanti akan ada menu-menu baru di sana. Nah, jadi nanti akan menyesuaikan Bapak Ibu. Ya, akan menyesuaikan dengan menu feeder yang ada di PD Dikti. Tapi untuk sementara, alhamdulillah tidak ada perubahan dan isiannya juga paling Tridharma perguruan tinggi dan ada penang kegiatan Bapak Ibu. Mungkin maksud beliau begitu, Ibu Masita. Laporan BKD yang manual aplikasi itu ya? Yang dulu sebelum sister. Ya, jadi mungkin maksud penanya apakah BKD yang di sister ini sama dengan BKD yang manual di aplikasi itu? Oh begitu, iya. Begini, tentu isian yang akan kita isi itu pasti sama. Tetapi sekarang dia modelnya otomatis. Kalau dulu kita bisa akal-akalin kalau yang masih manual. Kalau sekarang artikelnya tidak boleh telat 1 jam, 1 hari, apalagi 1 bulan, itu tidak bisa kita klaim. Tapi kalau dulu bisa kita akal-akalin itu. Ya, jadi kita masukkan sebagai beban ini. Kalau menu-menunya pasti sama Bapak Ibu ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian itu pasti sama. Justru dengan munculnya PO BKD sister ini, kita diajarkan untuk jadi orang yang disiplin, orang yang konsisten terhadap bidang kita sebagai dosen di sini. Artinya Tridharma perguruan tinggi itu harus seiring sejalan. Nah, kalau kita mau mendapatkan tunjangan lancar, ya 3 ranah itu harus diselesaikan. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Doktor lalu siapa tadi itu Mardi, itu sudah disampaikan tadi. Jadi menu-menunya sama Bu, cuman perlakuannya yang agak beda. Kalau ini sekarang kita klaim otomatis, kalau yang kita inputnya manual dan itu tidak detect secara nasional dia. Jadi dia muter balik dulu, kita serahkan ke PDPT mengirim lagi ke L2 Dikti. Nah, kalau ini tinggal dikirim, kemudian PDPT membagikannya ke asesor memberikan tanggapan cepat kepada Bapak Ibu sehingga ada interaksi di sana. Kalau dulu kita tidak bisa, karena dulu manual. Kalau salah ya salah gitu. Nah, kalau sekarang tidak Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya otomatis. Begitu Ibu Masita? Ya, itu dia jawabannya Bu Masita. Jadi secara umum ada kesamaan, tapi sekarang lebih bersistem dan otomatis. Tidak bisa telat 1 hari ya, apalagi 1 minggu atau 1 bulan. Ya, ada penanya lagi dari Institut Agama Islam Hamzanwadi, Pancor. Jurnal penelitian berapa lama masa berlakunya? Iya, jadi ada kita mengikuti pelaporan ini. Pak siapa tadi itu? Lalu Mulyawan. Ya, Bapak Mulyawan. Ya, berapa lama sih masa berlakunya? Tentu itu hanya berlaku sesuai dengan aturan POBKD. Yang kita laporkan itu adalah semester berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin menerbitkan jurnal pada bulan Februari lalu, yang tahun lalu, tentu tidak bisa kita klaim sekarang. Jadi berlakunya hanya 6 bulan. Ya. Sesuai dengan periode semester itu Bapak Ibu. Misalnya kalau sekarang kan bulan September mulai sampai dengan bulan Februari itu ganjil. Nah, kalau Ibu menerbitkan di luar bulan ini, misalnya di tahun kemarin, tentu tidak bisa diklaim untuk semester ini. Kemudian kalau Bapak Ibu menerbitkan sekarang, masukkan ini artikel jurnal ini, tetapi terbitnya nanti pada bulan April, berarti nanti hanya bisa diklaim di semester genap.
Begitu dia Pak Melawan. Itu dia Pak Mulyawan ya. Jadi berlakunya hanya 1 semester atau selama semester berjalan ya. Setelah itu apakah tidak berlaku lagi? Ya bisa dipakai untuk bahan bacaan tentunya ya. Kemudian jurnal yang belum terakreditasi, apakah pengelola jurnalnya bisa digunakan? Dari Bu Leni Fitriah. Ya, sejauh ini tidak ada yang di aturan yang saya baca itu bahwa Bapak ini tidak bisa mengklaim karena jurnal Bapak belum terakreditasi. Karena di sana yang diminta itu adalah Bapak Ibu ini bertugas sebagai apa di jurnal itu, ya. Artinya apa? Bayangkan kalau semua jurnal yang baru-baru ini dia tidak bisa mengklaim tugasnya sebagai editor, sebagai reviewer dia di sana. Nah, jadi jangan khawatir. Bapak Ibu masih belum terakreditasi jurnalnya itu masih bisa diklaim, ya, masih bisa diklaim. Begitu Pak. Bahaya. Ya, ada suara tadi dari Pak Sukran Mahmun ya, sudah saya mute. Silakan kita berikan kesempatan penanya terakhir, mungkin ada yang bertanya secara langsung sebelum kita akhiri. Ya, ini ada penanya terbaru lagi dari Ibu Ria Harmayani. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana menginput atau mengklaim data publikasi penelitian dan pengabdian dengan mahasiswa? Berarti ini begini Ibu ya, yang dimaksud itu misalnya kemarin ada membimbing mahasiswa melakukan skripsi. Nah, biasanya mahasiswa ini nanti kan diminta oleh masing-masing prodi di perguruan tingginya itu sebagai prasyarat sebelum wisuda. Nah, sehingga nanti mahasiswa ini diwajibkan untuk menerbitkan artikel di satu jurnal. Nah, tentu saja Bapak Ibu sebagai pembimbingnya, baik itu pembimbing pertama maupun pembimbing kedua, tetap bisa diakui Bapak Ibu. Ini contohnya ini saya ada di publikasi karya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya dari mahasiswa punya ini, yang saya bimbing. Nah, sekarang posisi saya tetap pembimbing pertama ini sebagai penulis kedua, pembimbing kedua sebagai penulis ketiga, dan mahasiswa yang kita bimbing ini sebagai penulis pertamanya. Boleh enggak misalnya kalau saya sebagai penulis pertama Pak? Nah, silakan itu dikomunikasikan dengan mahasiswanya masing-masing. Ya, kalau mahasiswanya ini kan ya silakan, tidak ada masalah. Karena takutnya begini, begitu kita terbitkan artikel mahasiswa tanpa sepengetahuan dia, misalnya kemudian nama kita sebagai penulis pertama, dia sebagai mahasiswa sebagai penulis ketiga, nah itu bisa menimbulkan konflik nanti, dia bisa keberatan. Tetapi untuk menghindari itu silakan dikomunikasikan dan jawabannya bisa tetap kita klaim Bapak Ibu ya. Dengan seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa sebagai penulis pertama atau bisa sebagai penulis kedua atau ke berikutnya gitu. Tergantung komunikasi kita. Bisa diklaim sebagai penulis kedua atau ketiga ataupun pertama, tapi syaratnya harus komunikasi dulu ya. Iya, jangan sampai sebagai penulis pertama. Bisa jadi masalah. Ini banyak terjadi juga di kita baca beritanya ada rektor yang mengklaim tulisannya sebagai penulis pertama padahal itu penulis mahasiswa. Ya, ini mungkin ada penanya lagi. Ya, dari Lalu Muhammad. Siapa? Izin bertanya, melanjutkan terkait pengelola jurnal, ada inputan media publikasinya di formnya. Nah, jurnal yang tidak terakreditasi tidak terbaca di input tersebut. Oh, maksudnya tidak ada namanya begitu, jurnal-jurnal itu. Yang di mana itu? Di aplikasi, ya. Jadi waktu kita, biasanya kan daftar jurnal itu sudah otomatis muncul, begitu. Iya, ya. Nah, itu silakan di bagian anunya Pak ya, diminta, karena ini tadi kesalahan biasanya, ini kan belum tersinkron secara otomatis. Karena di bawah Ibu selaku editor, itu biasanya ada LPPM yang menaungi Bapak Ibu di sana. Nah, mereka dia punya akses untuk membuka jalur itu
untuk mensinkronkan data Bapak Ibu. Sehingga jurnal Bapak Ibu itu dia bisa muncul. Karena di sini juga di kampus kami, jurnal kami belum ada yang belum terakreditasi, tetapi itu tetap muncul. Contoh misalnya di sini ada, sebentar Bapak Ibu ya. Di jurnal apa ya? Jurnal Admat ya. Itu belum terakreditasi, tetapi itu masih bisa muncul di dokumen kita Bapak Ibu. Jadi tolong dikoordinasikan dengan LPPM ini. Ini karena berkaitan dengan teknik. Jadi yang paling banyak nanti berkecimpung untuk mengaitkan ini artikel jurnal ini belum bisa muncul, itu dikomunikasikan dengan pihak LPPM. Sedangkan kita hanya mengupload data-data sesuai apa yang muncul di hasil sinkronan dari LPPM itu Bapak Ibu. Jadi kesalahannya bukan pada Bapak dosen yang tidak bisa melihat di mana ini jurnal saya. Ya. Jadi kadang-kadang kami juga di sini dibantu oleh di LPPM itu ada bagian penelitian, ada bagian pengabdian. Jadi karena terlalu banyak pekerjaan mereka, terlalu banyak artikel yang mau disinkronkan, baik itu di Google Scholar-nya maupun di sisternya. Jadi itu yang membuat dia agak menumpuk sehingga belum terdeteksi. Tapi kalau bisa dikomunikasikan langsung, oh ini saya belum muncul, nah, begitu. Ada juga kendala, misalnya kita mengajar 4 mata kuliah Bapak Ibu di pendidikan bagian pengajaran itu. Tetapi yang muncul di sistem hanya 3. Lalu yang 1 kemana? Yang 2 SKS. Rugi dong kalau kita tidak klaim. Nah, ini permasalahannya ada yang belum diinput di feeder PD Dikti itu. Jadi bukan pada kita, tetapi pada bagian PD Dikti yang barangkali masih tercecer datanya di bagian akademik. Nah, begitu, Pak. Baik, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab semua ya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat antusias tentunya dengan program ini ya. Dengan insya Allah nanti ADNW, Asosiasi Dosen Nahdlatul Ulama, akan terus melakukan pelatihan-pelatihan ya terkait dengan profesi dosen, seminar-seminar ilmiah, dan insya Allah bulan depan akan ada strategi jitu menjadi guru besar ya. Kita akan hadirkan pemateri insya Allah dari LLDT 8, dan kita juga memiliki banyak profesor yang sudah aktif di Nahdlatul Ulama tentunya ya. Sebagai penutup, kita persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Muhid untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Dr. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dosen dimanapun teman-teman pada saat ini bisa mengikuti acara workshop atau sharing terkait dengan pengisian BKD kita. Jadi saya simpulkan saja di terakhir ini bahwa pertama, persiapkan dokumen-dokumen Bapak Ibu, baik itu berupa artikel atau pendukung-pendukung yang lain, kemudian dibuat serapi mungkin. Folder pendidikan yang ada, folder pengabdian tersendiri, folder untuk penelitiannya juga tersendiri, sehingga pada saat Bapak Ibu akan mengupload datanya nanti tidak mencari kemana-mana, di mana kemarin saya menyimpannya. Nah, itu barangkali bisa disikapi lebih awal supaya Bapak Ibu tidak capek. Karena saya tahu sekali bahwa Bapak Ibu ini pasti disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tidak hanya yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Tapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang unpredictable, itu kan beban tambahan oleh atasan kita. Dan mau tidak mau namanya kita juga di bawahan, kita harus memaksakan itu. Dan itu kadang-kadang menjadi penghambat kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita yang seharusnya. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu, mohon lebih teliti lagi, rapikan dokumennya dari sekarang sehingga nanti pada saat Bapak Ibu untuk melaporkan kinerja dosennya itu tidak terkendala. Saya kira demikian Bapak Moderator, Bapak Muhammad Zaki. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti acara ini. Kurang lebihnya
yang mohon maaf karena masih belajar juga. Dan untuk sharing berikutnya silakan bisa melalui HP atau email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Abdul Muhid yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat jelas. Namun sebelum kita akhiri, saya bacakan dulu nomor Pak Dr. Abdul Muhid, nanti bisa dihubungi di 0817 577 7160. Sekali lagi 0817 577 7160. Beliau asesor di wilayah LLDT wilayah 8 ya. Jadi siapa tahu nanti di sister Bapak Ibu tiba-tiba muncul nama beliau, bisa berkomunikasi dengan beliau ya. Saya rasa itu dulu pada pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu mungkin. Pak Abdul Muhid, Pak Dokter mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya. Kita foto bersama dulu sebentar. Ya. Silakan dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Kita ingin mengambil foto sebagai bukti juga ini. Sebagai bukti kinerja ya. Iya, bisa dilampirkan ya. Saya foto. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ya, ini di slide 1. Kemudian di slide kedua juga kita foto. Ya, sudah selesai semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan ilmiah pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi untuk lebih barokahnya kita tutup juga dengan doa akan dipimpin oleh Pak Zulyadain. Silakan Pak Zulyadain. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak-bapak Ibu sekalian, hadirat yang hadir di Zoom ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai motivasi kita untuk mengisi LBKD pada masa-masa akan datang dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma lam na'lam wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata amuri al-muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min al-ibadah bil adiyai karim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. لا تدع فينا ولا شقيا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Tuan Guru Zulyadain. Terima kasih. Demikian acara kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan ilmiah berikutnya.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Zaki dan semua teman-teman panitia. Nanti kita siapkan untuk yang berikutnya biar lebih semarak. Dipimpin nanti oleh Pak Dr. Tuan Guru Zulyadain. Insya Allah. Insya Allah. Siap Pak. Insya Allah. Terima kasih Dinda Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Kalau bisa 1 hari sebelumnya di-upload linknya. Tadi saya terlambat baca. Mohon maaf Pak moderator. Ya, terlambat di-share sehingga kita baru baca kalang kabut jadinya. Dinda Terima kasih Pak Kiai. Kalau bisa nanti videonya di-upload di YouTube. Ada videonya nanti kita upload di channel Zaki Fahrul. Iya, videonya di-upload di YouTube-nya. Sudah terima kasih. Rekam, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti siaran ulangnya nanti, ya. Oke, syukran kasir. Kita tutup. Oke.